Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim lana bil khair. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati takmir Masjid An-Nur Ustaz Khalil, Pak Jais dan semua takmir yang lain. Yang saya hormati para tokoh masyarakat sekitar Taman Gading, para sepuh, bini sepuh, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang penuh dengan barokah ini kita bertemu lagi. Kemarin saya baru datang dari masjid ini khutbah Jumat, sekarang ngisi kajian. Alhamdulillah. Ini saya teringat kayaknya rumah saya bukan di alam hijau, kayak di Taman Gading. Salat Jumatnya di sini, alhamdulillah. Salat subuh juga di sana, alhamdulillah. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang barokah. Dan sebagaimana kita dikumpulkan pagi hari ini dalam keadaan hati lapang, demikian juga kita dikumpulkan kelak di surganya Allah bersama-sama seperti ini. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah. Waktu subuh ini adalah waktu yang sangat barokah bagi umat Nabi Muhammad SAW dan didoakan khusus oleh baginda Nabi. Beliau mengatakan, Allahumma barik fi ummati fi bukuriha, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah kebarokahan bagi umatku di waktu pagi mereka. Makanya di Indonesia dikatakan, kalau orang habis sholat subuh kemudian dia tidur, itu rezekinya dipatok ayam. Dan itu betul, karena orang yang aktivitasnya dimulai dari habis subuh. Saya lihat orang yang kemudian habis subuh itu dia tidak tidur lagi, itu biasanya orangnya dikatakan orang yang sukses. Bukan dalam sukses artinya dia kemudian orang kaya raya, tidak. Tapi orang yang kemudian istiqomah salat subuh dan tidak tidur setelah salat subuh, itu biasanya memulai hari dengan ceria begitu ya. Apalagi di Indonesia, kita di sini terbiasa jalan pagi begitu ya, itu sangat luar biasa ya. Jadi orangnya sehat, pikirannya jembar. Bahkan kalau andaikan sehabis sholat subuh itu berdiam diri di masjid. Dalam kitab Bidayatul Hidayah itu dibilang begini, selesai sholat subuh tidak berbicara dengan orang lain. Jadi tetap diam di masjid. Andaikan tidak ada pengajian seperti ini, tetap diam di masjid, berzikir, baca Quran sampai kemudian matahari terbit, baru dia pulang ke rumahnya. Itu dalam sebuah hadis dikatakan pahala orang yang seperti itu seperti dia melaksanakan haji dan umroh secara sempurna. Jadi nggak perlu kita haji dan umroh, pahala itu didapat kalau orang sehabis sholat subuh dia berdiam diri di masjid, entah baca Quran atau diam saja, iktikaf di masjid, niat iktikaf, maka dia mendapatkan pahala seperti haji dan umroh secara sempurna. Nah, ini adalah kebaikan daripada umat Nabi Muhammad. Hal seperti ini enggak kita dapati di umat-umat yang lainnya. Mereka tidak punya ibadah yang dimulai sejak sepagi ini, enggak ada. Kecuali umat Islam, kita diberikan kebarokahan oleh Allah Subhanahu wa taala memulai hari kita dari waktu yang sangat pagi. Mudah-mudahan diberikan istiqomah semuanya. Diberikan istiqomah sampai kita meninggalkan dunia ini tetap dalam keadaan seperti ini. Berjamaah di masjid. Ini faedahnya luar biasa, apalagi waktu-waktu yang sulit. Seperti yang dikatakan oleh teman-teman GSB. Jadi berjamaah di masjid yang paling susah itu dua, yaitu Isya sama subuh. Itu paling susah, karena waktu Isya itu orang sudah merasa capek aktivitas seharian,
sudah akhir dari tenaganya, biasanya kalau nggak benar-benar kuat niatnya tidak akan berangkat ke masjid. Yang kedua subuh. Nah, subuh ini dikarenakan dia terlambat bangun, dia kemudian tidak tidur awal, sehingga untuk bangun subuh itu susah sekali. Makanya kalau bangun di pagi hari itu banyak hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah setan itu selalu mengatakan kepada kita tidur, dengar adzan itu, kalau dia kemudian bangun kemudian berzikir kepada Allah, hilang satu ikatan daripada setan. Kalau kemudian dia berwudu kepada Allah, maka hilang ikatan lainnya. Kemudian kalau dia sholat sunnah, maka dia menjadi segar bugar. Jadi kita kalau ingin terlepas dari ikatan setan, habis sholat subuh, habis tidur maksud saya, yang pertama berdoa. Habis bangun tidur berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Diam, itu berzikir kepada Allah. Bahkan berzikir ini pentingnya. Kalau kita ngelilir di malam hari itu disunahkan juga berzikir. Kalau misalkan mau kencing ke kamar mandi, hanya bangun, kita baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ya udah tidur lagi. Itu bagus berzikir seperti itu. Jadi berzikir bangun tidur, setelah itu berwudu, itu hilang lagi satu ikatan. Apalagi kemudian sholat 2 rakaat, itu dia menjadi segar bugar, kemudian bisa berangkat ke masjid dalam keadaan hatinya lapang. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini kita masih membaca salah satu kitab karangan ulama besar, yaitu Al-Imam Nawawi. Beliau ini seorang ulama yang jomblo. Jadi Imam Nawawi ini jomblo, tidak menikah sampai meninggal dunia. Usianya tidak begitu panjang, tetapi diberikan kebarokahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kitab-kitab beliau dibaca sampai sekarang. Ini bedanya ulama dulu sama ulama sekarang. Mereka nulis kitab itu, nulis buku seperti ini, manfaatnya sampai sekarang Imam Nawawi. Tapi kalau orang sekarang mungkin kurangnya daripada keikhlasannya, sehingga tidak sebarokah seperti Al-Imam Nawawi. Mungkin dari kita ada yang punya kitab Riyadhus Shalihin dalam bidang hadis, itu juga karangannya Imam Nawawi yang sangat terkenal. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Kita kemarin sudah sampai kepada bab tentang bagaimana kita harus memuliakan ahlul Quran dan dilarang kita untuk menyakiti mereka. Kita sudah bacakan beberapa ayat Al-Quran kemarin terakhir, dan sekarang kita akan masuk pada bab penjelasan dari larangan kita menyakiti orang yang ahlul Quran dan harus memuliakan mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bimadadihi wa hafadha alaina bibarakatihi wa asrarihi fid dharain amin. Wa fil babi hadithu Abi Mas'udin al-Ansari wa hadithu Ibnu Abbasil al-mutaqaddiman fil babi tsani. Wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari sahabat Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min ijlalillahi ta'ala ikrama dzisyaibati al-muslim. Inna min ijlalillah, sesungguhnya termasuk dari mengagungkan Allah Ta'ala, ikramu dzisyaibatil muslim, adalah memuliakan dari orang-orang yang sepuh dari kalangan orang muslim. Wa hamilil Qur'an, dan orang yang mempunyai Al-Qur'an, ghairil ghali fihi wal jafi anhu. Orang yang mempunyai Al-Qur'an bukan orang yang kemudian sombong dengan Al-Qur'an, dan orang yang kemudian menjadi keras dengan Al-Qur'an itu. Wa ikramu dzis sultan, dan memuliakan orang yang mempunyai kekuasaan. Jadi disebutkan dalam hadis ini, termasuk kita memuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah memuliakan orang yang sepuh di kalangan kita. Jadi orang yang sepuh itu, dia alim atau tidak alim,
dia apapun keadaannya, orang yang sepuh di dalam Islam, orang yang sudah tua, di atas 50, di atas 60, itu kita hormati. Makanya kalau di dalam majelis itu orang-orang sepuh itu posisinya itu ada di depan biasanya. Biasanya ada beberapa kalau di kampung Arab ya, di Bondowoso itu, kalau sudah sepuh ini seperti Ustadz Pak Jais ini, duduknya sudah tidak berada di belakang begini ya. Duduknya itu di depan menghadap ke hadirin. Kenapa? Majelis itu akan menjadi haibah, menjadi punya apa haibah itu? Kenapa haibah? Majelis itu akan punya keagungan ya. Punya keagungan apabila yang hadir itu diantaranya adalah orang-orang sepuh, tanpa melihat apakah itu orang alim, apakah dia ustadz atau tidak. Yang penting sepuh kita muliakan, kita taruh dia di depan, dan itu akan menambah keagungan dari majelis itu. Jadi dalam Islam itu ada sebuah kaidah ya, yang disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Laisa minna man lam yarham shaghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Begitu hadisnya. Tidaklah termasuk dari golongan kami orang yang tidak kemudian mengasihi yang kecil dan tidak menghormati yang tua. Saya ulangi hadis dari baginda Nabi, laisa minna man lam yarham shaghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Tidaklah termasuk dari golongan kami orang yang kemudian tidak mengasihi yang lebih kecil dan tidak menghormati yang lebih tua. Dan ini kaidah umum di Indonesia, dan ini saya melihat di Indonesia ini sangat-sangat diperhatikan. Relasi antara yang tua, yang muda di Indonesia itu bagus sekali. Contohnya apa? Tradisi di Indonesia, anak kecil disuruh mencium tangan orang yang lebih tua. Ini walaupun Jawa sama Madura ini agak beda ya. Kalau di Madura itu sepupu, yang penting usianya lebih tua, entah dia dari Le, dari Pak D, yang penting dia lebih tua, itu panggilnya Caca, Mas, kalau di tradisi Madura. Jadi saya di keluarga saya itu menjadi orang yang tua, karena saya lahir duluan, ibu saya perempuan, nikahnya duluan. Jadi hampir sepupu-sepupu saya itu manggil saya Caca, kakak. Tetapi ketika saya nikah dengan orang Jawa dan mertua saya itu adalah anak bungsu, akhirnya semua manggil saya adik. Karena walaupun dia usianya baru kuliah, manggil saya adik akhirnya. Itu saya kadang-kadang bingung. Ini enakan di Madura kalau gini. Kalau di Madura saya jadi kakak terus ya. Karena gampang memposisikan diri. Saya kalau jadi kakak, saya gampang memposisikan diri kepada mereka. Yang penting saya yang muda itu biasanya, kalau kita tidak bersifat lemah lembut kepada mereka, itu malu, sungkan mau nyapa yang tua. Kalau ada kakak kemudian apa katanya gendek gitu ya, itu yang muda itu sengkah gitu. Yang muda itu malas. Makanya jadi kakak itu harus pengertian. Karena apa? Yang muda itu malu. Seperti kalau orang berpapasan di jalan, memang ada kaidah-kaidah yang umum dalam Islam. Yang menunggangi kuda mengucapkan salam kepada orang yang berdiri, atau orang yang tidak menunggangi kuda. Yang naik sepeda motor itu harus memberi salam duluan kepada yang diam. Jadi assalamualaikum, bukan kemudian yang diam memberikan salam kepada yang naik sepeda motor. Enggak, dalam Islam itu diatur, ada hadisnya. Yang kecil itu mendahulukan mengucapkan salam kepada yang besar begitu. Tetapi nanti akan ada sebab begini. Apabila di jalan ada rombongan 3 orang, yang satunya 2 orang, apakah kemudian yang mengucapkan duluan, salam duluan, jumlah orang yang banyak mengucapkan salam kepada jumlah orang yang sedikit, atau jumlah yang sedikit mengucapkan jumlah orang yang banyak? Katanya begini, kadang-kadang yang sedikit ini sungkan karena jumlah mereka lebih banyak. Itu sampai diatur demikian. Jadi orang yang menunggangi kuda atau naik sepeda motor itu mendahului salam, kemudian yang lebih kecil mendahului salam begitu ya, kepada orang yang lebih tua. Dan di Indonesia ini
cukup beragam ya, ucapan salam di Indonesia itu cukup beragam walaupun semuanya adalah baik. Kalau di Arab itu satu, assalamualaikum. Ketemu orang kenal atau enggak kenal ucapnya assalamualaikum. Tapi kalau di Indonesia nggak bisa dipukul rata seperti itu, karena di sini kita punya budaya yang kemudian cara mengucapkan salamnya beda-beda. Yang pertama adalah permisi gitu ya, permisi tanpa mengucapkan salam. Itu adalah tradisi di Indonesia ya. Apakah kemudian itu tidak sesuai dengan assalamualaikum? Andaikan kita tahu bahwasanya assalamualaikum itu adalah isinya ya, kalau kita bilang assalamualaikum pada orang artinya assalamualaikum, semoga keselamatan alaikum atas Anda, atas kamu sekalian. Makanya kalau memang mau menerapkan ini, kita bilang permisi nggak apa-apa, permisi assalamualaikum gitu ya. Tapi kita jarang di sini. Di bahasa Jawa dan di Madura itu ada ungkapan-ungkapan untuk menyapa tetangga kita selain ini. Ditambah assalamualaikum ditambah bagus, assalamualaikum gitu ya. Itu karena isinya bagus, semoga keselamatan atas kalian. Tapi di Indonesia ini kan tradisi menyapa ini luar biasa. Antara truk sama truk menyapanya itu pakai klakson, tut gitu. Mobil sama mobil mengucapkan terima kasih pakai klakson ya. Itu banyak tanda-tanda seperti itu. Ini bagus menurut saya di Indonesia itu ya, saling pengertian ya. Misalkan ada truk di jalan itu dia melalui tanjakan dan dia tahu di depannya kosong, maka dia akan melambaikan tangannya gini-gini saja. Nah, gini-gini, oh iya kosong berarti. Nyalip. Setelah nyalip orangnya nggak sempat bilang terima kasih, tit gitu ya, dibalas tit gitu. Tapi kalau bukan sopir nggak ngerti seperti ini. Kalau masih belajar nggak ngerti ya. Jadi Indonesia kaya akan hal seperti itu, dan itu keistimewaan dari bangsa Indonesia ya. Dan kemarin itu saya dengar orang Arab kalau sudah nyampe ke Indonesia itu kagum-kagum sama budaya kita. Di sana itu kalau mau sholat ya sudah diem-dieman, nggak ada baca zikir, baca zikir-zikir nasyid, itu nggak ada. Itu mereka nyampe ke sini dengar di Indonesia mau sholat itu baca zikir ya, sehabis sholat baca sholawat, itu hal yang sangat indah bagi mereka ya. Di Arab tidak seperti itu ya. Dulu bahkan ketika saya masih kecil ya, saya menganggap ya inilah Islam, Islam itu seperti ini. Tapi ternyata keislaman kita di Indonesia itu yang membuat adalah ulama-ulama Nusantara yang luar biasa ya, membaca zikir. Kalau dulu baca akidah 20 wujud, kidam, bako, itu sekarang jarang yang baca itu. Cuman yang saya agak aneh di masjid saya ya, bukan masjid sini itu. Akhirnya gara-gara yang tua nggak naik, yang adzan anak kecil, akhirnya yang zikir anak kecil. Karena yang zikir anak kecil yang dibaca macem-macem. Akhirnya sholawat-sholawat yang dia dengar yang aneh-aneh itu dibaca sebelum sholat. Yang apa dulu yang diulang-ulang itu? Ya itulah sholawat-sholawat yang bahasa Indonesia waktu itu, aneh-aneh, lupa saya bentuknya itu. Ya mungkin kalau di sini takmirnya bisa membuat, kalau saya dulu di pondok itu ada pakemnya ya, ada pakemnya. Zuhur baca sholawat ini, isya sholawatnya begini, subuh sholawatnya begini. Jadi orang yang adzan kemudian megang mic, dia tahu bahwasanya sholat zuhur sholawat. Jadi nggak baca sholawat yang aneh-aneh itu, yang akhirnya kita juga ketawa kadang-kadang anak kecil di rumah saya sholawatnya aneh-aneh gitu. Baik, itu jadi yang pertama adalah Islam sangat memuliakan orang sepuh ya, orang sepuh di antara kita ya. Dan ini sangat bagus. Yang kedua adalah wahamilil Quran, orang yang mempunyai Al-Quran. Nah, ini harus kita muliakan ya. Kita harus muliakan orang yang mempunyai Al-Quran. Makanya dalam majlis seperti ini, orang yang punya Quran, orang yang punya hafalan Quran, orang yang punya agama itu kita dahulukan untuk menjadi imam. Itu sudah pernah kita jelaskan, harus kita dahulukan walaupun usianya tidak sepuh ya, karena dia mempunyai Al-Quran itu. Kemudian yang ketiga, wa ikramu di sultan, dan kita menghormati orang yang mempunyai sultan. Sultan itu kekuasaan. Makanya di masyarakat kita di Indonesia ini Pak RT, Pak RW itu dihormati, karena memang orang yang punya kekuasaan itu kita hormati. Karena memang ada hadisnya yang diriwayatkan oleh
sahabat Abi Musa Al-Asy'ari. Baik, itu hadis yang pertama. Berikutnya dari Sayyidah Aisyah. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, hadis yang diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah ridha terhadapnya. Qalat, beliau berkata, amarona Rasulullah an tunzilan nas manazilahum. Amarona, memerintahkan kepada kita, Rasulullah memerintahkan kepada kita, an tunzilan nas manazilahum, agar kita memposisikan manusia itu manazilahum sesuai dengan kedudukan mereka. Rawahu Abu Dawud fi sunanihi wal Bazzar. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitab sunannya dan Bazzar. Qala al-Hakim Abu Abdullah fi ulumil hadis huwa hadis sahih. Dan Imam Hakim dalam kitabnya Ulumul Hadis mengatakan hadis ini adalah hadis sahih. Hadisnya Rasulullah berbunyi, kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk memposisikan manusia itu sesuai dengan kedudukan mereka. Jadi kalau memang kita mau memanggil jadi MC atau apa ya, dan dia adalah seseorang yang mulia, punya gelar tertentu, misalkan dia adalah seorang gus, seorang kiai, maka tidak masalah kita sebutkan kedudukan itu. Misalkan berikutnya adalah ceramah agama yang akan disampaikan oleh gus siapa, ceramah agama yang akan disampaikan oleh kiai siapa. Atau kita ketika berada di dalam majelis, kita menyapa orang-orang yang mempunyai kedudukan. Yang saya hormati tokoh masyarakat, yang saya hormati Bapak Kapolres kalau hadir gitu. Dan itu sudah ajaran Islam. Jadi kita harus kemudian memuliakan yang dimuliakan oleh masyarakat, walaupun mereka kedudukannya itu adalah kedudukan seperti kepala RT, kemudian kedudukan yang ada di Indonesia ini Kapolres, apapun itu harus kita hormati karena ada perintah daripada Rasulullah SAW. Jadi pernah Rasulullah itu ketika di masa beliau itu kan berdakwah kepada suku-suku yang ada di orang Arab pada waktu itu. Ketika ada kepala suku yang datang kepada Rasulullah, padahal ini seorang nabi ya, Nabi Muhammad itu adalah orang terbaik di sisi Allah, khairul khalqi, paling mulianya makhluk, paling baiknya utusan. Ketika beliau duduk-duduk seperti ini, tiba-tiba ada kepala daripada suku tertentu, kan di Arab itu bersuku-suku. Itu Rasulullah kemudian berdiri untuk menghormati kepala suku itu. Ini nabi. Jadi penghormatan beliau luar biasa kepada orang yang mempunyai kedudukan di sukunya. Ketika beliau kedatangan tamu, gitu ya, rumah beliau mungkin sederhana atau bagaimana, waktu itu tidak ada karpet seperti ini, duduknya langsung ke pasir atau ke tanah. Itu Nabi jubah atau apa yang di atasnya jubah, selendang, bukan selendang, sorban. Itu sorban beliau bentangkan untuk dijadikan alas duduk bagi tamunya. Lihat, Nabi ketika ada tamu, ini duduk di sini katanya, dibentangkan sorbannya. Ini tamu, untungnya dia mendahulukan adab atas perintah Nabi. Sama Nabi duduk di sini, dibentangkan sorbannya. Orang ini karena mendahulukan adab, ya Rasulullah, mana mungkin saya duduk di atas sorban sampai hanya diambil dikasihkan. Nah ini menjadi penting bagi kita ya. Ketika kita diperintah oleh guru, kita mau mendahulukan adab atau mendahulukan perintah. Sayyidina Ali dulu ada perjanjian namanya perjanjian Hudaibiyah. Orang kafir itu tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasul, sehingga Nabi Muhammad dalam perjanjian itu ditulis oleh sahabat Muhammad Rasulullah. Akhirnya ketika dibaca sama kafir, Muhammad Rasulullah. Apa Rasulullah ini? Kami tidak mengakui kamu sebagai Rasul. Hapus ini Rasulullahnya, Muhammad bin Abdullah saja. Muhammad bin Abdullah saja. Ini Rasulullahnya hapus katanya. Akhirnya nyuruh Nabi Muhammad itu ummi. Ummi itu nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Tapi ini bukan sifat lemah bagi Rasulullah, tapi ini adalah suatu kemuliaan karena yang mengajar Rasulullah langsung Allah. Kalau kita gak bisa baca, gak bisa nulis adalah aib, tapi Rasulullah karena beliau adalah langsung diajar oleh malaikat Jibril adalah kemuliaan bagi beliau.
dan panjang kalau bahas tentang Ummi. Artinya beliau nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Muhammad Rasulullah. Siapa ini Rasulullah? Kami nggak mengakui kamu sebagai Rasulullah. Hapus Rasulullahnya, tulis Muhammad bin Abdullah. Rasulullah nggak bisa baca, nggak bisa nulis, manggil Sayyidina Ali, ya Ali, hapus Rasulullahnya, ganti Muhammad bin Abdullah. Ya Rasulullah, sampai kapanpun saya nggak akan hapus itu Rasulullah. Nggak mau Sayyidina Ali. Diperintah, tapi mendahulukan adab. Ya, jadi ini penting bagi kita. Diperintah, hapus Ali. Dah ya Rasulullah, sampai kapanpun nggak akan saya pernah menghapus kata-kata Rasulullah. Tunjukkan saya mana kata Rasulullahnya. Ditunjukkan sama ini ya Rasulullah, dihapus sendiri sama beliau. Dihapus sendiri, kemudian diganti Muhammad bin Abdullah. Muhammad anaknya Abdullah. Ya. Dalam perjanjian Hudaybiyah itu. Nah, ini juga menjadi penting bagi kita ketika bertemu dengan guru atau siapapun, kita mendahulukan perintah dia atau mendahulukan adab. Sayyidina Abu Bakar ya. Ketika suatu hari Nabi terlambat untuk melaksanakan sholat, akhirnya Abu Bakar yang maju menjadi imam. Tiba-tiba mau Allahu Akbar, Nabi datang, Nabi rawuh. Ngelihat Nabi sudah datang, ini gak pantas yang imam ya. Akhirnya beliau mundur. Diperintah sama makanak ya Abu Bakar, makanak, sudah silakan jadi imam. Ya, katanya Abu Bakar, ya nggak mungkin saya Abu Bakar ini menjadi imam bagi Rasulullah. Akhirnya beliau mundur, Nabi yang menjadi imam. Nah ini adab-adab seperti ini kadang-kadang kalau tidak dipelajari, tidak ada yang memberitahu, kadang-kadang kita lupa. Yang penting diperintah sudah dilaksanakan. Enggak seperti itu. Karena ada, kita mendahulukan adab kepada guru kita daripada perintah daripada beliau ya. Dan ini adalah banyak dicontohkan oleh sahabat Nabi Muhammad SAW dan orang-orang soleh di antara kita ya. Nah ini, jadi pentingnya kita memposisikan manusia itu pada posisinya. Termasuk baginda Nabi ini adalah orang yang kemudian sangat memuliakan manusia, apakah dia punya kedudukan atau tidak. Di zaman Nabi itu di Madinah sudah ada orang-orang Yahudi. Seperti itu Nabi duduk-duduk sama sahabat, tiba-tiba jenazah Yahudi lewat ditandu begitu ya, mau dimakamkan. Itu Rasulullah langsung berdiri menghormati jenazah itu. Sahabat bingung karena pada waktu itu orang Yahudi suka buat masalah di Madinah dengan kaum muslimin, suka buat masalah. Akhirnya bilang, ya Rasulullah itu kan orang Yahudi, kenapa engkau berdiri? Apakah dia bukan manusia? Gitu. Jadi Rasulullah selama itu masih manusia, beliau menghormatinya sangat luar biasa ya. Jadi ini adalah tuntunan baginda Nabi Muhammad SAW kepada kita agar kita menghormati daripada orang-orang lain. Baik, berikutnya hadis dari sahabat Jabir ya. Wa an Jabir ibni Abdullah radhiyallahu anhuma. Hadis yang diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai atas keduanya, Jabir dan Abdullah. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yajma'u bainar rajulaini min qatla Uhud. Nabi mengumpulkan dua orang dari orang-orang yang meninggal pada perang Uhud. Summa yaqul, kemudian beliau berkata, ayyuhuma aktsaru akhdan lil Qur'an, mana di antara mereka yang lebih banyak mengambil Al-Qur'an? Fa in usyira ila ahadihima qaddamahu fil lahdi, apabila ada yang kemudian menunjuk salah satu keduanya, Rasulullah mendahulukan dia untuk dimasukkan ke dalam lahad. Jadi ceritanya begitu. Perang Uhud itu perang di mana umat muslim kalah. Kalau di Badar kita menang 313 ngelawan 1000. Itu kita menang, dibantu oleh Allah, diturunkan malaikat dan akhirnya menang. Itu orang kafir Quraisy dendam kepada Islam. Termasuk yang dendam itu orang perempuan namanya Hindun, karena ayahnya meninggal, paman-pamannya meninggal. Akhirnya dia ada orang budak hitam pandai menombak, namanya Wahsy. Wahsy, kamu saya beri tugas. Wahsy ini kemudian suka sama perempuan begitu ya, ingin menikah atau gimana. Bilang Hindun, kalau kamu berhasil menjalankan tugas ini kamu merdeka dan bisa menikah begitu. Diberi iming-iming lah si Wahsy ini. Tapi kamu nanti di perang Uhud bunuh orang namanya Hamzah. Hamzah ini paman Nabi. Hamzah ini
luar biasa Bapak. Kalau Anda dengar tokoh, ada orang beri namanya Hamzah, ini pasti terinspirasi dari paman Nabi Hamzah. Hamzah ini cerita Islamnya itu ada, kalau nggak salah ya, Abu Lahab atau Abu Jahal saya lupa, itu menghina Rasulullah. Ada Sayyidina Hamzah, pamannya yang lain. Ketika Rasulullah dihina, ini Hamzah langsung naik pitam, langsung telocor, langsung bilang begini, kok berani kamu menghina Muhammad padahal saya masuk agamanya Muhammad. Seketika itu Sayyidina Hamzah masuk Islam. Sebelumnya itu belum. Ketika Nabi Muhammad dihina oleh pamannya yang lain yang jahat itu, Hamzah membelanya dan akhirnya masuk Islam. Sayyidina Hamzah ini orangnya perkasa, seorang hidup di padang pasir dan kesukaannya itu berburu singa. Jadi dulu antara Mekah itu dan Afrika sebelum ada namanya terusan Suez ya, di Mesir itu ada namanya terusan Suez untuk menyambungkan antara Laut Merah dan juga Laut Tengah. Jadi itu daratan digali kemudian disambungkan, jadi kontainer-kontainer itu bisa masuk lewat situ, jadi nggak usah memutari benua Afrika, jadi lewat terusan namanya Suez. Dulu ketika belum ada terusan itu, hewan-hewan Afrika itu singanya, hewan-hewan apa saja bisa kemudian melintas karena nggak ada terusan itu, melintas sampai kepada gurun. Dan Sayyidina Hamzah itu senangannya berburu hewan namanya hewan singa ya, dipanah begitu ya, kemudian diambil kulitnya bagaimana itu Sayyidina Hamzah. Nah Sayyidina Hamzah ini pejuang di perang Uhud, berperang luar biasa. Tapi Wahsy karena sudah mendapatkan perintah itu, akhirnya disuruh dia untuk menombak daripada Sayyidina Hamzah. Jadi dia sudah mengambil ancang-ancang dari jauh, ditombaklah Sayyidina Hamzah sehingga terkena dan beliau syahid. Itu Hindun karena memang sangat benci terhadap Hamzah karena sudah membunuh paman-pamannya itu, kemudian tidak cukup hanya kemudian Hamzah itu terbunuh. Setelah perang selesai, Hindun datang, itu disuruh belah dadanya Hamzah, disuruh belah, kemudian hatinya atau apa itu diambil, dimakan sama Hindun. Tapi katanya itu Hindun nggak jadi makan. Ketika dimakan dibuat pahit atau apa, akhirnya dimuntahkan lagi sama Hindun. Nah, itu perang Uhud, banyak yang meninggal. Nah di perang Uhud itu yang meninggal itu ketika mau dimasukkan ke liang lahat, karena yang meninggal banyak, itu lahat mungkin berdekatan atau bagaimana ya, sehingga Rasulullah nanya, ini dua syahid ini mana yang lebih banyak hafalan Qur'annya, mana yang lebih banyak hafalan Qur'annya. Maka yang lebih banyak hafalan Qur'annya itu yang didahulukan dimasukkan ke liang lahat ya. Jadi ini bentuk penghormatan Rasulullah SAW kepada orang yang kemudian menghafalkan Al-Quran. Dan beliau ini pernah sangat marah sekali. Sebagian sahabat itu begini, di awal dakwah Islam ada suku itu minta, ya Rasulullah kami ingin belajar Islam, tolong kirimkan kami para penghafal Quran untuk mengajarkan kami Al-Quran. Akhirnya dipilihlah beberapa puluh sahabat yang hafal Al-Quran, yang bisa mengajar Al-Quran untuk kemudian mengajar di suku itu. Ini ternyata adalah sebuah siasat. Di tengah jalan semua penghafal Al-Quran ini dibunuh oleh orang kafir, meninggal semuanya. Akhirnya Rasulullah SAW marah sehingga beliau melaknat orang-orang yang membunuh ahli Al-Quran ini dengan namanya kunut nazilah. Jadi dilaknat setiap hari, mendoakan suku namanya Ri'al wa Dhakwan. Suku Ri'al dan Dhakwan ini kemudian didoakan oleh Rasulullah SAW. Nah, ini bagaimana beliau sangat kemudian memuliakan ahlul Quran. Termasuk beliau, walaupun Al-Quran itu turun kepada beliau, suka mendengarkan Al-Quran dari selain beliau ya. Di sini panggil satu orang sahabat ya, kalau nggak salah apa Abdullah bin Mas'ud, saya lupa, tolong bacakan saya Al-Quran. Ya Rasulullah kok baca Quran, padahal Al-Quran turun kepada jenengan, kok saya yang disuruh baca? Saya ingin dengar dari kamu ya. Akhirnya dibaca. Itu kalau sampai kepada ayat yang kemudian membuat Rasulullah tersentuh, itu beliau nangis, keluar air mata gitu ya. Ini Rasulullah membaca Quran menangis. Makanya sering saya bilang di pertemuan sebelumnya, di antara adab kita membaca Al-Quran adalah berusaha untuk menangis, merenungkan maknanya. Itu paling penting, merenungkan maknanya.
Kalau kemudian tidak bisa karena kita nggak bisa bahasa Arab, menangis karena kita nggak paham apa yang kita baca. Ini firman Allah saya baca, kok saya nggak paham, nangis apapun, atau baca Quran ingat-ingat dosa, nangis. Pokoknya harus diusahakan nangis. Ini katanya ulama itu. Jadi kalau kita mau baca Quran, hendaklah kita menangis atau diusahakan menangis. Nah, ini karena menangis ketika ingat seperti ini bisa hati itu bisa tidak keras begitu ya. Jadi menangis itu penting ya, walaupun laki-laki ya nggak apa-apa menangis. Nabi Muhammad ketika anaknya namanya Ibrahim itu, beliau sendiri yang menaruh ke liang lahat itu, yang menangis beliau. Jadi beliau punya anak Ibrahim dari seorang budak yang diberikan kepada beliau bernama Maria Al-Qibtiyah dari Mesir ya. Kemudian dinikahi oleh Rasulullah, lahir anak laki-laki diberi nama Ibrahim, dan itu meninggal di waktu kecil. Ketika ditaruh di liang lahat beliau menangis ya. Jadi hati beliau itu walaupun seorang nabi begitu ya, tapi enggak keras begitu ya. Kalau waktunya menangis ya menangis, karena memang emosi itu ada di manusia. Waktunya menangis enggak menangis, tapi tidak terlalu ya, tidak kemudian menangis merobek-robek baju, menampar-nampar wajah. Sebagian dulu ketika saya masih kecil di desa itu, kalau ada anggota keluarganya yang meninggal sampai teriak-teriak, robek-robek baju, guling-guling, delosor di tanah, itu nggak boleh. Tapi kalau hanya nangis nggak ada masalah, karena memang kita punya emosi ya, manusia itu punya emosi, diciptakan oleh Allah seperti itu ya. Jadi itu cerita baginda Nabi besar Muhammad SAW dengan penghafal Al-Quran, bagaimana beliau sangat menghormati para penghafal Al-Quran itu, sehingga kemudian didahulukan oleh Rasulullah SAW masuk ke liang lahatnya. Terakhir satu hadis dari baginda Nabi Muhammad SAW, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi, dari Nabi Muhammad SAW, innallaha azza wa jalla qala, sesungguhnya Allah azza wa jalla qala bersabda, berfirman, man adzali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Man barang siapa adzali menyakiti li bagiku, waliyan seorang wali, barang siapa yang menyakiti waliku, faqad adantuhu bil harbi, maka aku mengumumkan kepada orang itu dengan perang ya. Maka hati-hati ya. Ini bunyi hadisnya bagaimana? Barang siapa yang menyakiti walinya Allah, Allah mengumumkan perang terhadap orang tersebut. Ini seakan-akan kita disuruh tidak menyakiti wali. Tapi makna daripada hadis ini dikatakan oleh ulama, kita nggak pernah tahu. Siapa tahu di majelis kita ini ada wali, kita nggak tahu. Yang mana wali kita nggak tahu. Yang mana yang dicocoki Allah kita nggak tahu. Artinya apa? Kita harus berhati-hati kepada setiap orang muslim. Ini jangan-jangan wali, kalau kita menyakiti tepak ke walinya Allah, ini diumumkan perang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wali itu bagaimana? Ya orang-orang soleh yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah wali-walinya Allah. Makanya bukan hanya wali sebenarnya ya, orang yang tidak wali pun jangan kita sakiti, karena du'aul mazlum mustajabah, doanya orang yang terzalimi itu mustajabah. Dan orang yang zalim kepada orang yang dizalimi, kan begini ya. Jadi dalam tafsir Asy-Syarawi itu jelaskan begini, ada siapapun itu, ketika kita menjadi hambanya Allah, kita semuanya di tanggungannya Allah. Allah yang menanggung rizki kita, Allah yang kemudian semua anggota badan kita bisa, jantung kita berdetak, kita diberi rezeki, itu semuanya ditanggung oleh Allah. Dunia ini bisa berputar, planet ini tidak keluar dari rotasinya, ini semuanya Allah yang menanggung. Apabila ada dua orang yang kemudian satu orang ini berbuat zalim kepada yang lain, maka Allah membersamai orang yang terzalimi. Saya ulangi, apabila ada dua orang yang satu zalim kepada orang yang lain, Allah membersamai orang yang terzalimi. Begini ya, contohnya misalkan kita punya anak, dua orang anak. Ada satu anak kita ini nakal sekali, suka nyakiti saudaranya. Kita sebagai bapak, kita sebagai ibu, pasti kita membela orang yang tersakiti. Ini logika manusia. Ada kakak atau ada adik suka nyakiti daripada ini sama-sama anak kita, tapi kita pasti akan
lebih dekat, cenderung kepada yang terzolimi. Kasihan, ini terzolimi. Jadi Anda di sini kalau dizolimi sama orang, itu pastikan bahwasanya Anda yang kemudian didukung oleh Allah. Rahmat Allah itu berserta Anda, walaupun Anda nggak bisa balas kepada orang yang zalim itu. Nauzubillah, misalkan ada orang zalim kepada kita nggak bisa balas sama dia. Ini zalim sekali, orang memukul kita atau apapun, kita ngambil uang kita. Allah itu membersamai orang-orang yang zalim. Dan yang diberikan Allah kepada orang yang terzalimi itu dari rahmatnya, dari ampunannya, itu melebihi apa yang dilakukan orang zalim ini kepada kita. Artinya apa? Kalau kita tahu begitu, oh ternyata Allah sedang bersamaku, Allah sekarang membela aku, membersamaiku, dan apa yang dilakukan orang itu kecil dibandingkan rahmat Allah yang didapati ketika aku terzalimi. Maka kalau kita memikirkan demikian, kita akan kasihan sama orang yang zalim, kasihan. Karena berkat dia kita mendapatkan rahmat Allah. Berkat orang yang zalim itu kita mendapatkan rahmat Allah ya. Makanya kalau kita berpikir seperti itu, kita harus memaafkan dia. Ya sudahlah, memaafkan. Ya sudah, maafkan. Dia sudah menyakitiku, Allah akhirnya berpihak kepadaku, rahmat Allah bersamaku. Ya sudah, maafkanlah dia. Ini kalau orang bisa sampai seperti ini, memaafkan orang lain, ini yang saya sebutkan di khutbah kemarin, wal afina 'anin nas, ini ya insyaallah orang-orang wali. Karena kita biasanya sampai kadar itu orang Indonesia itu wal kaziminal ghaid, hanya menahan amarah. Amarahnya masih ada tapi ditahan. Seakan-akan kalau ini seperti wadah, kaziminal ghaid itu ini masih bergoncang seperti ini, kemudian ditutup, tapi dalamnya masih goncang-goncang. Ini wal kaziminal ghaid, orang yang menahan amarah seperti ini. Tapi kalau orang yang wal afina 'anin nas, ini sudah enggak ada, hilang semuanya. Makanya dia berada di posisi tertinggi, wallahu yuhibbul muhsinin. Dari kelanjutan ayat, Allah cinta terhadap orang-orang yang muhsin, yang berbuat baik. Mudah-mudahan kita bisa ya, pelan-pelan, tapi susah memang nginget, wah orang itu kayak jahatnya sama mau maafkan itu susah. Ya pelan-pelan. Paling enggak yang pertama wal kaziminal ghaid, jangan sampai marah itu tampak ya. Kalau marah itu tampak, ini efeknya luar biasa ya. Ini orang marah, yang ini ikut marah, akhirnya berkelanjutan marahnya. Tapi kalau yang satu marah, yang satunya diem, ditahan emosinya, ditahan, akhirnya yang ini malu. Aduh, ini orang kok nggak marah juga, ya sudah. Akhirnya yang ini selesai, problem selesai di situ. Penting wal kaziminal ghaid, nahan amarah, karena bisa menyelesaikan problem. Yang lebih bagus dari situ wal afina 'anin nas, dimaafkan tuh orang-orang yang bersalah. Tapi ini tentunya sangat berat. Tapi belajar, memang konsepnya seperti ini. Kalau bisa berarti kita wallahu yuhibbul muhsinin, dicintai Allah karena kita termasuk orang-orang yang berbuat baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kemarin 20 menit atau 30 menit kurang, insyaallah sudah cukup Pak Jais ini. Monggo kalau mungkin ada yang ditanyakan dari penjelasan saya atau hal-hal lain yang mau ditanyakan dan saya bisa menjawab, insyaallah dijawab. Silakan. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi masih diikuti dengan salam agama orang lain. Oh, salam sejahtera. Oh ya, itu yang panjang mungkin. Apakah ini benar atau terus yang kedua, masalah non muslim yang meninggal. Non muslim Kita yang kadang-kadang mengucapkan dari apa itu boleh tidak? Terus tasiyah boleh atau tidak? Karena ada ini bukan muslim kok kamu ilahi begitu. Ini yang terjadi di masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaannya bagus dan jawabannya susah. Baik, ya saya coba menjawab. Untuk salam yang ada di Indonesia ini baru ya, salam lintas agama itu baru. Dulu zamannya Pak Harto itu salamnya satu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baru-baru ini sejak zamannya Pak SBY kalau nggak salah ada salam sejahtera dan tambahan-tambahan lain, dan saya nggak tahu itu apa artinya, ya, apa negara, apa agama Hindu, apa orang Yahudi, saya nggak paham. Tapi kalau menurut hemat saya, kalau memang seperti ini yang datang kita tahu semuanya orang Islam, tidak perlu saya kira untuk nambahi salam-salam dari agama lain. Ngapain? Orang-orangnya nggak ada gitu ya. Jadi cukup saja assalamualaikum. Termasuk juga begini ya, di beberapa tempat itu ada SOP. Jadi orang yang kerja di hotel itu disuruh mengucapkan kepada tamunya itu selamat siang Pak, selamat. Ada tamunya yang kemudian sudah jelas-jelas pakai songkok, sudah jelas-jelas pakai baju kuku gitu ya. Itu akhirnya kena SOP, dia bilangnya tetap selamat siang gitu. Saya kira memang ahsannya, kalau memang bagusnya itu ya tetap assalamualaikum gitu. Kalau tahu orang itu adalah muslim, kecuali kita nggak tahu ya, nggak tahu maka jangan pakai assalamualaikum itu ya. Jadi menurut saya kalau memang tidak ada unsur agama lain, tidak perlu kita mengucapkan salam yang macam-macam itu ya, karena tidak ada gunanya, kecuali karena posisinya dia adalah seorang kepala negara, mungkin posisinya beda karena dia harus mengayomi semua rakyatnya, mungkin perlu, dalam konteks ini perlu. Tapi kita yang orang awam, bukan kepala negara, bukan kepala pemerintahan, sudah saja salamnya biasa saja kepada orang lain gitu. Kemudian orang mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun kepada agama lain. Ini juga sering saya di perumahan ini, kan bukan hanya Islam. Kemarin saya ada yang meninggal itu saya nggak kenal, kemudian innalillahi wa inna ilaihi rajiun, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dan ada yang kemudian mendoakan Allahumma firlahu warhamhu wafi. Tapi saya lihat pas di foto pemakamannya ini kok kayak salib, kok kayak ini kayaknya bukan Islam ya. Saya tanya kepada teman saya, ini orang muslim enggak gitu ya. Nah, maksudnya apa? Kita itu boleh menjenguk agama lain, itu boleh, karena Nabi ada seorang anak kecil orang Yahudi sakit parah, itu dijenguk oleh Nabi Muhammad SAW karena tetangga beliau, karena beliau tahu anak kecil ini kan ditalkin untuk la ilaha illallah. Itu ada kisah seperti itu. Jadi boleh kita mengunjungi orang sakit walaupun dia berbeda agama, karena diajarkan oleh baginda Nabi. Namun kemudian hadir ke pemakaman mereka ini, saya kira perlu apabila kita punya hubungan pertemanan, punya hubungan tetangga begitu, hanya untuk menunjukkan rasa simpati, tapi tanpa kemudian ikut akidah mereka. Karena tetangga itu kan, masa tetangganya berduka kita tidak bersimpati. Bersimpati atas meninggalnya itu saya kira boleh ya, dalam konteks bersimpati saja. Tapi kemudian mendoakan dengan nuansa Islami ini saya kira kurang pas ya, karena memang akidahnya berbeda. Kita doa Allahumma firlahu warhamhu wa'afi, padahal dia tidak kemudian masuk dalam agama kita. Jadi kita bersimpati sebagai sesama manusia, sebagai sesama tetangga, kita wajib bersimpati, apalagi kenal ya, apalagi kenal. Maka kita bersimpati, kita datang bertakziah mungkin, tapi tidak mendoakan seperti kita mendoakan orang Islam dengan doa-doa Islam itu. Kalau saya lebih condong turut berduka cita gitu aja ya. Kita biar nggak campur dengan Muslim. Kita simpati, tetapi yang kemudian dekat dengan Islam seperti innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma firlahu, Allahumma firlaha, itu tidak kita gunakan karena memang dalam konteks akidah berbeda ya. Karena mereka punya akidah, kita punya akidah Islam sendiri. Tapi pakai kata-kata ini aja, kalau memang kenal ya sudah, turut berduka cita, mudah-mudahan keluarga diberi kesabaran, didoakan yang umum-umum seperti itu, saya kira nggak ada masalah ya. Karena kita bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun, saya kira yang Kristen juga nggak butuh itu ya, karena dia tidak paham makna kalimat itu. Tapi kalau orang Islam itu paham bahwasanya innalillahi wa inna ilaihi rajiun, sesungguhnya kita berasal dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira gitu nggih, Pak. Enggak, Ibu tadi satu.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, pertanyaannya bagus. Jadi mana yang lebih utama antara kita berzikir meresapi maknanya sampai kita menangis dengan berzikir cepat-cepat karena ada target ada target 1000. Maka katanya ulama begini, secara kualitas zikir yang kita resapi, baca Quran yang kita resapi itu lebih mantap. Baca Quran pelan-pelan, tartil, diresapi sampai menangis, itu lebih mantap daripada kita mengambil faedahnya. Tetapi ketika kita membacanya dengan cepat, tidak kemudian sampai menangis, hanya ngejar target, lebih mantap dari sisi pahalanya. Jadi keduanya ini sama-sama bagus. Membaca dengan khusyuk mantap dari segi kualitasnya, bisa berpengaruh kepada kita. Membaca banyak tapi tidak khusyuk itu mantap dari segi pahala yang kita peroleh. Karena zikir itu semakin banyak diucapkan, maka akan pahalanya semakin besar. Baca Quran 1 lembar setiap hari tapi khusyuk, bagus. Baca Al-Quran 1 juz kemudian tidak khusyuk, juga bagus. Jadi dilihat dari konteks. Kalau mau kualitas kita bacanya khusyuk, kalau mau kuantitas jumlah yang banyak, pahala yang banyak, kita baca tanpa khusyuk. Yang bagus bagaimana? Saya kira perlu sesekali khusyuk, sesekali mungkin tidak khusyuk, begitu ya. Dalam artian kalau khusyuk dapat kualitasnya, kalau kita baca dengan tidak khusyuk itu kita dapat pahalanya. Jadi tergantung kondisi kita. Kalau lagi khusyuk ya ikut khusyuknya saja. Tapi kalau ingin target lagi, yang penting 1 hari 1000, ya nggak apa-apa karena pahalanya juga banyak. Tapi yang khusyuk ini sekali-sekali juga perlu karena itu yang berpengaruh kepada hati. Jadi tidak ada yang rugi dari 2 hal ini, sesuaikan dengan kondisi. Kalau memang hati sedang khusyuk, silahkan itu diperkuat kekhusyuan itu. Gitu. Jadi sama-sama bagus, cuma berbeda dari kualitasnya dan kuantitasnya. Jumlah itu juga kemudian berpengaruh besar. Makanya ada beberapa sholawat harus dibaca 3.330 berapa atau 4.444. Itu ya banyak pahalanya karena banyak jumlahnya. Tapi baca sholawat tapi kita khusyuk sekali juga bagus. Gitu nggih Bu. Nggih. Ampun. Alhamdulillah, mari kita tutup. Mudah-mudahan yang kita baca ini menjadi ilmu yang manfaat dan barokah bagi kita. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina shaqiyyan wa la mahruma. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadayta wa la hajatan min hawaij dunya wa lana salah wa laka ridwan illa qadaytaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Allahumma arina al-haqqa haqqan wa arzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan wa arzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanallahi rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.